Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko Dharma Putra Bengkla. Terima kasih teman-teman support, like, comment, dan subscribe. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin merawat bahan bonsai kelapa teman-teman ya. Ini kelapa gading oren dari tunas teman-teman ya, namun tidak saya tetaskan sendiri teman-teman. Ini saya dapatkan bersamaan dengan 3 gading oren yang lainnya teman-teman, namun ini jarang tidak saya buatkan konten. Ini saya dapatkan saat masih berdaun 2 teman-teman ya. Ini daun pertamanya masih ada teman-teman, namun sudah mengering. Dan saat daun kedua, ini daun keduanya teman-teman ya, sudah cukup besar dan ini rusak, kan sudah rusak di alam teman-teman ya. Dan ini daun ketiga, ini lumayan teman-teman ya, ini sudah saya tumbuhkan dan sekarang dia sudah berdaun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 teman-teman ya. Bakal daun 9-nya sudah akan muncul teman-teman ya. Dan ini bahan bonsai kelapa ini berusia 6 bulan kurang lebih teman-teman ya. Ini usianya 6 bulan dan sekarang dia sudah akan berdaun 9 teman-teman ya. Dan proses untuk pecah daun teman-teman ya, ini sudah belajar pecah daun teman-teman ya. Ini belum pecah daun ataupun belum full pecah daun teman-teman. Inilah proses tunas kelapa itu sebelum dia menjadi pohon teman-teman ya. Dia memiliki daun yang full terpaut teman-teman ya. Awalnya full terpaut, lalu dia berproses untuk menjadi sebuah pohon kelapa dengan belajar pecah daun terlebih dahulu teman-teman ya. Dan ini pecah daun di daun ke 1 2 3 4 5 teman-teman ya. Daun ke-6 teman-teman, ini dia baru akan belajar menunjukkan gejala pecah daun. Ini di daun ke-6 teman-teman, ini sudah terurai. Dan dari daun ke-7, di daun ke-7 teman-teman, ini sudah sedikit banyak lebih terurai teman-teman ya. Terlihat ini bukan saya robek teman-teman ya, ini sebenarnya sudah terurai, namun ini masih menyatu di ujungnya teman-teman. Ini kita biarkan saja. Nah ini teman-teman, di daun ujung-ujung daun ini masih menyatu teman-teman ya. Sebenarnya bisa saja kita robek, namun kita biarkan saja berproses secara alami teman-teman ya. Ini sedikit tidak melengkung teman-teman, kita lengkungkan daunnya teman-teman ya. Oke teman-teman, dan ini kita menyambut daun ke-9-nya. Kita lihat daun ke-8-nya teman-teman, ini sudah juga belajar pecah daun, namun ini ujung-ujung daun ini tak perlu kita robek teman-teman ya. Ini kita kontrol saja pertumbuhan tapisnya teman-teman. Ini tapis masih terlalu pendek teman-teman ya, dibanding dengan tapis yang sudah ada, pelepah yang sebelumnya. Namun jika kita ingin menambah ukurannya teman-teman ya, ukuran kecilnya teman-teman ya, ukuran kerdilnya kita ingin tambah, mengecilkan daripada sekarang ini teman. Ini segera kita copot teman-teman ya, segera kita buang pelapis ini. Namun jika kita masih ingin menyeimbangkan pelepah ini cukup kita kontrol sedikit saja teman-teman ya. Ini bisa kita tarik teman-teman ya. Nah, cukup sampai segini teman-teman, kita biarkan dia sedikit lebih tumbuh pelepahnya. Dan daun terbaru di daun yang ke-9-nya kita beri ruang sedikit untuk keluar teman-teman ya. Saya lanjutkan ini teman-teman, sabut sengaja saya buka sedikit teman-teman. Ini ada akar terputus beberapa sekitar 3 bulan yang lalu teman-teman. Ini akarnya terputus saat saya mendongkel ini teman-teman ya, saat mengambil dari alam ini terputus. Ini awalnya di alam ini posisi semi berdiri teman-teman ya, lalu saya merubahnya hingga akar muncul keluar teman-teman ya. Ini akar sedikit abstrak nanti jadinya teman-teman, namun kita rawat dulu daun dan pelepahnya teman-teman ya. Inilah proses pohon kelapa, tunas kelapa itu menjadi sebuah pohon teman-teman ya. Saya lanjutkan teman-teman. Nah, ini beberapa waktu lalu juga saya buatkan konten teman-teman ya, saat ini ujung-ujung daun ini menghitam teman-teman ya. Dan ini warnanya sudah sedikit mulai menghijau cerah teman-teman ya. Dan bunyinya juga sudah mulai sedikit nyaring teman-teman. Dan di daun terbarunya teman-teman, alhamdulillah ini sudah kembali normal teman-teman ya, normal dan subur. Dan inilah teman-teman ya, kita melihat proses pecah daun teman-teman ya. Ini sudah belajar full pecah daun teman-teman.
Ini sudah belajar full pecah daun, teman-teman bisa dekatkan ini tidak ada satupun yang saya robek teman-teman ya. Bahkan ini yang di ujung atas ini merenggangnya sendiri teman-teman, namun yang di bawahnya belum robek, belum merenggang teman-teman ya. Inilah berproses alami full pecah daun teman-teman ya. Kita lihat pada daun sebelumnya teman-teman, ini masih sangat ada daun yang terpaut teman-teman ya. Inilah proses belajar full pecah daun teman-teman ya, dengan kita tidak merusak teman-teman, tidak merusak pertumbuhannya, kita biarkan dia subur hingga dia full cepat pecah daun teman-teman ya. Dan sekarang kita kontrol teman-teman, ini teman-teman pelapis ini pada konten sebelumnya ini masih sangat pendek teman-teman ya. Saya katakan ini kita kontrol agar cepat, agar masih bisa menumbuhkan pelepah, namun ini sudah sama tinggi teman-teman ya. Untuk itu ini sudah wajib kita sayat agar tidak terlambat teman-teman ya, agar tidak lebih meninggi daripada pelepah sebelumnya teman-teman. Ini wajib kita lakukan penyayatan teman-teman ya. Ini sepertinya sudah harus kita habiskan pelapis ini teman-teman, agar seimbang teman-teman ya. Dan ini teman-teman program utamanya adalah program batang dan akar teman-teman ya. Dengan kita menyuburkan teman-teman, tidak terlalu membuatnya kerdil. Terbukti teman-teman ya, ini kelapa sayur belum berusia 2 tahun teman-teman ya. Saat 1 tahun saya buatkan konten pada konten sebelumnya, ini baru sekitar satu tahun setengah umurnya teman-teman, dan dia sudah berproses untuk full pecah daun teman-teman ya. Untuk berproses full pecah daun teman-teman, terlihat ya. Namun pada daun sebelumnya ini masih ada daun tunas kelapanya teman-teman ya. Nah, ini kita lanjutkan teman-teman penyayatan ekstrimnya teman-teman. Hati-hati teman-teman karena ini masih lembek. Namun ini wajib kita sayat teman-teman ya, agar tak terlambat teman-teman, agar tak terjadi kegagalan teman-teman ya. Kegagalan menyeimbangkan daun teman-teman. Pelan teman-teman, kita ambil sedikit demi sedikit teman-teman ya, dengan sabar. Lalu ini kita kandaskan teman-teman, ini sudah bisa kita kandaskan karena pelepah sudah sama tinggi teman-teman ya. Ini kita cabut saja teman-teman. Nanti tepian pelepah pelapis yang kita sobek ini teman-teman, nanti kita rapikan saat dia sudah mengering teman-teman ya. Saat dia sudah mulai kuat, pelepah yang baru ini sudah mulai kuat teman-teman. Ini masih sangat lembek teman-teman ya. Dan ini sepertinya wajib kita ikat dan kita bawa ke tengah teman-teman, agar sedikit lebih rata teman-teman, lebih lurus dia. Namun berhubung tidak ada tali di sini teman-teman, saya cari tali dulu teman-teman. Oke teman, ini nanti akan kita ikat dan kita lanjutkan teman-teman pada batangnya teman-teman ya. Inilah teman-teman kita memprogram bonsai kelapa tak hanya tentang daun teman-teman ya. Jika hanya daun ini teman-teman, dengan kita rutin melakukan penyayatan, terlihat teman-teman ya, awalnya besar sekarang sudah lebih mengecil teman-teman ya, dan pelepah pun sudah mulai pendek teman-teman. Ini hanya 1 jengkal, ini 1 jengkal lebih teman-teman ya. Dan ini daun terlihat teman-teman ya, sudah mulai mengecil daripada daun sebelumnya teman-teman ya. Meskipun kita tidak memprogram pengkerdilan, namun dengan kita mengontrol daun ini lama kelamaan akan kecil sendiri teman-teman ya, bahkan bisa kerdil teman. Namun saat dia sudah kerdil, disitulah resiko kita lebih tinggi teman-teman ya, karena daun tempat penyimpanan makanan yang sudah terlalu kecil teman-teman. Itu jika sudah kerdil itu sudah beresiko teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kita masuk ke bonggolnya. Ini pada konten sebelumnya kita lakukan pruning teman-teman ya, dan ini belum 1 bulan
batangnya sudah terbentuk teman-teman ya, dan tak terlihat lagi seperti batang bonsai kelapa yang baru diakali teman-teman ya. Oke teman-teman, ini wajib kita ikat teman-teman ya, dan berhubung durasi teman-teman saya cukupkan sampai di sini. Terlihat ini teman, ini ada kutu hitam teman-teman, karena kita sayat dia keluar teman-teman ya. Ini kutu hitam ini yang lala teman. Oke teman, berhubung durasi saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.